untukmu sendiri. Oke, sekarang kita coba membahas tentang judulnya tadi ya. Nih, di bab 3 punya dia, kalau teorinya kan gini ya, tinjauan pustaka ya. Grand teori tentang activity based costing adalah tentang biaya atau akuntansi biaya, kemudian klasifikasi biaya, kemudian pengertian activity based costing, konsepnya, manfaat sama keterbatasannya, syarat activity bisa diterapkan pada perusahaan apa dan dalam kondisi apa ya. Kemudian perbandingan biaya produk tradisional dan activity, ini ada teorinya semua. Kemudian tentang biaya overhead pabrik. Terus bagaimana pembebanan biaya overhead dan bagaimana cost driver. Tahu cost driver? Iya kah? Aku nggak tahu, nanti kita buka. Kemudian activity based costing untuk perusahaan jasa itu bagaimana? Nah, kemudian penelitian terdahulu tentang activity based costing apa? Kalau kita ditambah apa tuh nama? Kerangka pikir ya. Nah, kalau di sini metode penelitian bab 3-nya lokasi waktu, metode pengumpulan datanya bagaimana, jenis datanya bagaimana, sumber datanya ngambilnya kayak apa, analisis datanya menggunakan teori ini bagaimana. Kemudian di bab 4-nya sejarah Rumah Sakit Umum Daya Makassar, kegiatan pokok RSUD Daya Makassar, pembagian tugas tokoh Daya Makassar, nah, penyajian data ruang rawat inap. Nah ini dia, nanti pembahasannya apa? Base costing yang pertama harus mengidentifikasikan aktivitasnya apa aja. Oh ini aktivitasnya masuk ini, masuk ini, masuk ini, identifikasikan. Terus kita beban. Kemudian kita tentukan pemicunya siapa, baru kita hitung, baru kita bandingkan, baru kesimpulan saran selesai. Siapa yang ngambil biaya di sini ada? Nanti ke depannya belum tahu. Pokoknya intinya poin penting kita memahami sebuah skripsi, baca sampai tuntas. Paling tidak baca dulu latar belakangnya dari kerangka apa nih? Daftar isi ya. Kita tahu nih benang merahnya ngapain aja, baru kita masuk. Kamu ngaji sudah tamat lebih 5 kali atau baru sekali tamat seumur hidup? Hah? Baru sekali? Nah itu masalahmu. Minimal itu sehari itu seminggu tuh 1 juz kalau bisa. Iya minimal, kalau nggak mau deh setel aja yang 30 menit tuh sama baca artinya kan, kalau kamu lagi halangannya. Supaya apa? Supaya kamu terbiasa menyimak sesuatu. Karena penyakit terbesar kalian adalah kehilangan fokus. Fokus ke TikTok, Shopee Live, nggak beli tapi tahan berjam-jam. Abang kada punya buat belikan, paksa nonton. Oke, kita lanjut. Oke, awak-awak semua. Apa itu cost driver? Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah bagaimana pemicu biaya, itu cost driver. Pemahaman yang tidak tepat mengenai pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan dalam pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Banyak sekali di luar sana aku nguji S1 tentang penerapan ini ABC, tapi tidak tepat perusahaannya, tidak tepat sama sekali. Perusahaannya perusahaan kecil yang nggak jelas, UMKM kecil. Jadi ibaratnya sekali salah menempatkan ini pemicu itu bukan, sudah salah kita mengambil keputusan. Ujung-ujungnya apa? Lebih menguntungkan hitungan si tukang jual daripada hitungan si bikin skripsi. Hitungannya lebih tidak masuk di akal. Nah karena salah. Nah kalian orang akuntansi bertanggung jawab atas hal itu dunia akhirat. Nih kita lanjut. Cost driver, faktor yang menerangkan biaya overhead. Nah contohnya cost driver apa? Nih, membebankan pada produk non unit ya. Nggak usah kita bahas, nanti kita belajar akuntansi manajemen. Penelitian terdahulu 2007, 2011, 2010 ya, ada 4 doang. Kemudian kita buka bab 3-nya. Ini yang mau kita bahas. Oke, simak baik-baik, dengarkan. Kalau bab 3, metode penelitian rancangan penelitian, dia termasuk penelitian kategori deskriptif komparatif.
Deskriptif itu menggambarkan, komparatif membandingkan, atau dalam pengertian analisis yang menjelaskan, meringkaskan berbagai macam kondisi, situasi, dan variabel yang timbul pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya, apa adanya, atau apa yang terjadi, yang terjadilah, ya kan. Kemudian membandingkan dengan kondisi, situasi. Lokasi waktunya apa? Nih, belokan Jalan Perintis kilo 14 dari 18 Juli sampai 21 Juli. Nah, jadi kalian mengumpulkan data ke rumah sakit. Kemudian metodenya apa? Dia penelitian lapangan atau field research. Ada enggak field research deskripsi kamu baca? Nggak ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Pokoknya habis ini bab 3-nya mulai garap lagi ya. Aku targetnya 2 minggu atau minggu depan kelas lain tuh sudah mulai tuh mereka nganalisis pakai SPSS. Sudah pada datanya aku ke lab tuh satu-satu tuh. Teman-temanmu, Pak minta SPSS, Pak instalkan SPSS katanya. Kalau kamu sudah semua kan kemarin? Alhamdulillah, harusnya aku suruh datangi ibuhanmu. Aku yang mabuk datangi hari-hari. Oke, penelitiannya ngapain? Nah, kalau ngambil tentang akuntansi biaya, kita harus wawancara dulu dengan pimpinan dan karyawan berhubungan data yang diperlukan. Boleh nggak diambil? Cuman kadang-kadang para pimpinan perusahaan itu membatasi data ini aja yang boleh, ini aja yang boleh. Gitu ceritanya. Lanjut, jenis sumber datanya. Jenis datanya apa dia? Data dokumenter yang berupa faktur, jurnal, surat, notulen, memo dalam bentuk laporan. Atau jenis datanya data sekunder ini. Karena datanya faktur, jurnal itu kan bukan untuk kita kan? Nah, itu data sekunder. Kemudian sumber datanya apa? Nih, sumber data yang digunakan data sekunder. Loh, ini jenis data. Kalau kita jadi satu ya. Kalau kita jenis data tuh ya data sekunder ya. Kalau ini mungkin metodologi penelitian di perguruan tinggi di Unhas berbeda dengan kita. Nah, langkah-langkahnya ini dia analisisnya. Nah, kalau yang statistik, analisis validitas reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi, uji koefisien korelasi, ya kan? Nah, habis itu uji hipotesis. Nah, itu dia kalau yang statistik. Kalau yang biaya apa? Ini dia. Aktivitas, klasifikasi biaya, mengidentifikasikan pemicunya tadi, cost drivernya, menentukan tarif per unitnya dengan menggunakan rumus ini. Karena rumusnya macam-macam. Cost driver bisa jumlah aktivitas awal tahun. Ya, jumlah aktivitas akhir tahun dikurang jumlah aktivitas awal tahun dibagi cost driver akhir tahun dikurang awal tahun. Itu tarif unit cost menggunakan metode time lag, jeda antar tahun. Jadi selama Januari 2023 sampai Desember 2003 dijumlahkan dibagi 2. Ya kan? Nah, itu menghitung rata-rata bisa kayak gitu rumusnya. Itu namanya rumus turunan. Dan itu namanya rumus time lag. Time lag. Makanya ada istilah lag, LAG. Oke, Abang lanjutkan. Nah, setelah kita tentukan rumusnya, kita bebankan menggunakan tarif cost driver dan urutkan berdasarkan ukuran aktivitas. Pembebanannya yang kayak apa? Yang pertama, BOP dibebankan, tarif unit per cost dikali cost driver yang dipilih. Kemudian perhitungan itu masing-masing tipe kamar dengan metode ABC dihitung dengan rumus tarif per kamar, cost rawat inap ditambah laba yang diharapkan. Setelah ini semua bagian 5 tadi dibebankan, baru ke bagian 6 dibandingkan berdasarkan akuntansi biaya tradisional, maksudnya yang ada di sana, yang ada di klinik atau rumah sakit di sana, dibandingkan dengan yang kita hitung. Ya, dan ini pembahasannya. Bab 4-nya begini. Kamu bab 4 sejarah perusahaan juga sama, ya. Sejarah RSUD Angga Kusuma, ya kan? Rumah sakit jiwa Angga Kusuma. Menangani pasien kerasukan, ya kan? Kerasukan, kesetanan dan kepuhunan. Nah, oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, karena aku lihat kamu masih cantik-cantik, aku lanjutkan.
Enggak, kamu cantik-cantik semua kok. Masih layak jadi biniku semuanya. Oke, lanjut. Nah ini dia cerita rumah sakitnya, sejarahnya ini sekilas. Kamu nanti cari di internet aja sejarah perusahaan. Kalau perusahaannya go public ya. Kalau go public nanti kamu sampling, metode sampling itu ada simple sampling, random sampling, ada full sampling, ada purposive sampling. Kalau purposive sampling misalnya laporan keuangan, terdapat 30 perusahaan yang terdapat di bursa efek. Setelah dilakukan purposive sampling dengan kriteria 1, perusahaan yang menerbitkan laba selama 5 tahun berturut-turut tidak pernah rugi. Kemudian perusahaan yang membagikan dividennya berturut-turut. Kemudian perusahaan yang ada kriteria tertentu ya. Akhirnya didapat dari 30 perusahaan tadi didapat 8 perusahaan. 8 perusahaan itu diambil datanya setiap tahun. Misalnya kamu meneliti dari 2002 sampai 2023. Jadi 10 tahun kali 10 laporan keuangan. Tapi kalau perusahaannya sampelnya cuma 5 perusahaan, kayak apa? 5 dikali 5 tahun doang kan? 5 kali 5 berapa? 25. Karena statistik itu kan harus 60 ya. Minimal 30. Bukan harus 60, minimal 30 sampel. Mau nggak mau kamu yang 1 tahun dipecah per triwulan. Jadi setiap perusahaan 3 laporan keuangan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Sama triwulan 4 Desember. 4 dong. Jadi 25 kali 4 jadi 100. Nah kamu cari tuh satu perusahaan laporan keuangannya, rasio-rasionya. Nah karena capeknya di manajemen keuangan itu mentabulasi data. Baca laporan keuangan pindahkan, baca pindahkan. Di situ capeknya. Tapi mau ndak mau, waktunya ada sebulan tuh ngumpuli data ya. Tenang aja, bisa kamu itu. Yang nggak bisa adalah pikiranmu karena belum mengerti. Makanya cobalah mengerti. Semua ini akan memiliki arti biar waktu yang mengisahkan. Oke. Nah enaknya. Siapa tadi yang kedinginan? Oke, lanjut. Angkat aja. Diangkat. Nanti suaramu masih YouTube, suara ngik-ngik. Nih, data pendukung activity based costing. Data pendukungnya apa nih nilainya? Nih 1, 2, 3 apa ini ya? Nih jumlah pasiennya ya. Ini data pendukung semua. Nah, ini analisis dan pembahasannya. Coba kalian lihat. Nih, yang pertama identifikasikan, baru diceritakan nih proses bisnisnya. Pelayanan umum, pelayanan perawat pasien, visit dokter, penginapan pasien, pelayanan pencucian dan laundry ya, pelayanan pembersihan kamar dan cleaning service, ngasih makan, pemeliharaan bangunan, semuanya itu jadi ada aktivitas biayanya dirincikan di rumah sakit tadi. Setelah diidentifikasikan, tahap kedua dibebankan, baru diceritakan. Berdasarkan hasil wawancara, ternyata untuk yang pertama aktivitas ada 6 pegawai per hari 3 kali shift. Jadi 1 kali shift atau shift. Ada 2 pegawai yang bertugas sehingga gajinya 1,5 juta per orang untuk 1 bulan. 6 orang 9 juta. Atau setahun per. Nah dinarasikan kayak gini kalau yang anak akuntansi biaya ngambil skripsi. Kemudian fasilitas yang terdapat, nah seperti ini ya, disusutkan dari harga pembelian menggunakan penyusutan apa sampai kita metode penyusutan apa dengan umur ekonomisnya berapa tahun? 10 tahun. Sudah pernah menghitung penyusutan? Kalau sudah akhir umur ekonomis ada enggak harganya? Kan disusutkan masa manfaatnya 10 tahun. Setelah 10 tahun ada manfaatnya enggak? Secara logikanya enggak ada kan? Nah, secara logikanya enggak ada manfaatnya kan? Itu. Aktivitas pelayanan administrasi membutuhkan alat tulis seperti kertas, pulpen, stempel, dan kuitan. Nah, kuitanmu dibawa juga. Nah, biaya yang timbul diperkirakan 4.800.000. Oke, tahu kuitan?
Siapa orang Kutai di sini tahu enggak artinya kuitan? Kwitansi ya sudah. Nah, nih aktivitas yang membutuhkan alat komunikasi, biaya teleponnya, aktivitas pelayanan apa. Jadi totalnya begini cuy. Nah, dengan demikian cuy. Nah, selama 2011 cuy. Nah, dia ngolah data seperti ini cuy. Nah, lanjut. Baru aktivitas pelayanan pasiennya di data ya. Kemudian visit dokter dengan gaji 2.750.000 per bulan. Enaknya jadi dokter itu dia satu dokter bisa kerja di lebih dari satu rumah sakit kalau dokter. Dan dokter tetap rumah sakit ini walaupun dia makanya dia kaya, malamnya bisa buka praktek. Terus dokter itu kayaknya dari mana? Dari obat yang dijual. Gitu ceritanya. Oke, lanjut. Aktivitas penginapan, nih buka penginapan ya. Ada AC, TV, kulkas, tempat tidur pasien, lemari jenazahnya pasien nih 4,5 ya. Jam dinding, meja pasien, kursi penunggu. Nah, siapa tahu hantunya duduk di situ kan arwahnya kan. 150.000 per jam arwah. Nah, kipas angin. Nah, totalnya 10 juta. Baru untuk VIP nang kayak apa di data juga sama dia, bla bla bla. Semuanya tuh begini menarasikan sebuah skripsi itu. Dan gini kalian kalau bekerja bikin laporan. Nah, lanjut. Nih, laundry ya. Karyawan satu orang 500 ya. Siannya itu tukang laundry 500.000 ya sebulan gajinya. Nah, padahal capek cucinya. Lanjut di sini, lanjut biaya pencucian 15 juta per tahun. Murahnya Bang ya. Nah, dari gaji, air, listrik, tapi di usaha laundry ya. Jadi bukan listrik yang secara umum. Jadi ibaratnya jangan sampai kalian nih ada sebuah UMKM kesalahan terbesar ketika menyusun skripsi. Toko amplang itu produknya kan banyak. Dia meneliti satu produk, dimasukkan biaya listrik, biaya minyak gas, biaya gas, padahal yang digoreng lebih dari satu produk. Itu harus dipecah, dibagi-bagi. Ya, kira-kira berapa sih persentase untuk biaya ini? Ada yang nggak dimasukkan, akhirnya hitung-hitungannya lebih merugikan yang hasil skripsi daripada kenyataan. Karena model di situ kesalahan menetapkan biaya ini. Nah, kemudian lagi lanjut ya. Ini aku bercerita pengalamanku selama beberapa puluh tahun, selama 10 tahun lebih menguji mahasiswa biaya. Jadi kesalahan-kesalahan mereka tuh sebenarnya sederhana tapi fatal. Nih, baru dihitung lagi tahapan selanjutnya ya. Aktivitas visit dokter, bla 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 bla, kita percepat Pale. Nah, kemudian kita harga pokok rawat inap. Nih, setelah semuanya tadi dihitung, jumlah totalnya dibebankan per tahun, jumlah hari pemakaian, jadi tarif rawat inap per kamar idealnya 531.000 ya. Kemudian bla 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 bla, kalau yang ini 231. Yang atas nih kelas apa? VIP. Kalau yang ini kelas 1. Kalau yang ini kelas 2. Kalau yang ini BPJS kelas 3 ya. Kemudian tapi BPJS nanti belum lagi. BPJS tarif per kamarnya dihitung, ditambah pajak, diminta ke BPJS, ditagih. Jadi rumah sakit itu nagihnya ke BPJS untuk dibayarkan. Oke, lanjut ya. Nih perbandingannya dibuat begini. Nih di rumah sakit begini. Kenyataannya setelah menggunakan ABC rugi. Ya, yang ini juga gini. Kenyataannya untung kelas 1. Yang kelas 2 rugi, kelas 3 rugi. Nah, diceritakan kenapa rugi. Menggunakan tradisional ABC karena pembebanan biaya overhead masing-masing produk. Pada akuntansi biaya tradisional dibebankan hanya pada satu cost driver. Nah, ini yang dicari. Kenapa berbeda itu yang kalian analisis, yang nanti ke depannya konsul sama pembimbing masing-masing. Makanya nanti ketika skripsi kamu ngambil biaya, dicari pembimbing yang jago di biaya untuk berlogika.
Ketika kamu aplikasi komputer, pasti dicari pembimbing yang jago komputer untuk bisa coding. Ketika yang di skripsinya manajemen keuangan, dicari dosen yang jago manajemen keuangan, cari dosen yang jago di perpajakan. Karena untuk menceritakan kenapa bisa, alasannya kenapa rugi itu dicari, itu berpikir kita menginterpretasikannya, itu menyederhanakan sesuatu yang rumit. Karena kuliah ini sesuatu yang rumit seperti ini, angka-angka rumit ini ya, kalian sebagai calon sarjana menyederhanakan dengan sesederhana mungkin. Itu susahnya jadi seorang akademisi. Yang rumit kalian buat sederhana. Kesimpulan saran tuh, nih bercerita kan, dah selesai satu skripsinya. Dan keterbatasannya ya, kalian cari, ternyata di skripsi kalian tuh ada kelemahan, tapi kalian tahu solusinya ya. Kelemahan-kelemahan itu biasanya dimasukkan di keterbatasan dengan saran. Kalau kita di akuntansi di Poltek cuman kesimpulan dan saran, tidak ada sementara keterbatasan ini dimasukkan di bagian pembahasan. Di pembahasan diceritakan. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Lanjut, masih siap? Oke ya. Yang activity based costing perlu ndak aku bagikan ke grup filenya? Ndak usah. Perlu kan ndak usah. Kalau ndak usah ndak apa-apa, ndak usah dibaca kan? Iya kah? Mending ku kasih akun ininya, ID distribute-nya. Ya inbox saya pribadi. Ndak berani. Ya sudah, ndak berani sama aku. Oke. Ndak berani sama aku ya sudah. Nice. Oke, lanjut ya. Ini apa tadi yang kita download yang satu folder tadi? Apa ini? More paper. Oh, Silicon itu banyak paper di uploadnya. Jadi satu folder itu yang most paper, yang juga yang sering dibaca. Wih, canggih kalau satu bundle gini ya. Langsung dicarikannya cu, canggih cu. Oke cu, kopi cu. Astagfirullah cu. Nah, kita lanjut ya. Iya, satu WinRAR isinya semua file yang berhubungan dengan judul yang sama. Jadi enaknya pakai ini, kita nggak capek cari penelitian terdahulu, langsung di scanningnya carikannya satu folder. Jadi kita tinggal buka. Enaknya Bang. Coba tahu dari kemarin aku skripsi tesisku kayak gini. Nggak apa-apa, aku masih mau kuliah S3 lagi. Nunggu kamu lulus baru aku kuliah S3. Yang penting kamu dulu aku luluskan biar aku tenang. Gombal. Coba lihat ini. Ini berapa halaman? Oh, ini 4 halaman doang ya. Nah, ini paper. Coba kita cari yang skripsi full. Nih. Ini apa nih? Can both diversity promote dividend policy seeking the rule of profitability? Bisakah? Apa artinya nih? Ini untuk menginvestasi pengaruh board direktur keputusan pemegang saham terhadap keputusan kebijakan dividen, bagaimana penerapannya, bagaimana dampaknya terhadap keuntungan, dan treated itu ancaman moderasi. Kadang hati aku cari yang lain. Oke. Kita coba cari skripsi yang lain. 14 halaman. Oke. Nih. Ini Beb. Ini Beb yang 2,7 MB Beb. Oh, ini Nakuti nih. Nah, taulah Nakuti. Nah. Ini dia, dapat. Oke, kita sekarang coba bab 3 yang rasio keuangan. Bab 3 yang rasio keuangan judulnya pengaruh earning per share, earning IPS, earning per share. Apa rumusnya IPS tuh? Udah belajar belum? EPS. Ini rasio profitabilitas.
dan rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Kita lihat daftar isinya. Nur Ainiyah SMKT, Tatas Ridho Nugroho, Heri Setiono. Nah, ini perguruan tinggi swasta NIDN. Oke, kita lihat. Sabar. Habis ini aku ceritakan bab 3-nya doang ya. Habis ini kita istirahat ya. Silakan yang mau berpulang duluan aja berpulang. Moto hidupnya karena dia stres, akhirnya dia termotivasi dengan kalimat ini ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Ini katanya siapa? Ya, kata Allah. Jadi sebenarnya Allah itu berbicara terus sama kita, tapi lewat Al-Quran. Jadi Tuhan itu selalu berkomunikasi dengan kita, hanya kitanya saja tidak menginginkan. Bye. Lanjut. Persembahan Ibu Siti Maisoroh dan Sutrisilo dan juga Mary Pramasela Trisilo. Oh, dia masih jomblo ini. Oke, kita lihat. Ini dia. Tinjauan pustaka, dia bagian pertama penelitian sebelumnya, ciri khas perguruan tinggi itu. Kemudian teori yang berhubungan dengan variabel. Kalau kita kan langsung konsep teori analisis rasio keuangan, pengertian, kemudian teori tentang saham, harga saham, sekuritas, laporan keuangan. Baru kerangka pikir, baru hipotesis. Kita ada hipotesis nggak? Ada. Kalau ini ada hipotesisnya ya. Kemudian metode penelitiannya, jenis dan pendekatan. Oke, kita buka dari mana nih? Halaman 35 aja ya. Ini kerangka pikirnya sama hampir persis kayak kita. Tuh. Pengaruh rasio, bagaimana pengaruh LPS. Apa nih? NPM apa? Net Profit Margin. Ini return on asset, return on equity. Ini semuanya empat-empatnya ini adalah rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode terhadap harga saham. Ngeri juga ya katanya Pak Angga bisa juga ini. Bisa ya dikit-dikit. Laporan keuangan 31 harga saham. Jadi yang data yang dicari laporan keuangan per 31 Desember selama tahun 2015 sampai 2017. Sama diambil datanya harga saham penutupan, closing price-nya. Kemudian dihitung variabelnya, hitung regresinya, uji hipotesis, hasilnya dijelaskan, kemudian kesimpulan saran. Ini hipotesisnya. Nih, pengaruh earning per share. Nih hipotesisnya tapi diceritakan dia. Ceritakan dulu apa itu EPS ya. Nah, tapi di sini EPS berpengaruh positif. Kemudian NPM diceritakan dulu apa itu NPM. Terus hipotesisnya NPM berpengaruh positif. ROA-nya diceritakan juga secara ringkas. Baru hipotesis kita ROA berpengaruh. Baru return on equity. Baru EPS. Terus ada lagi, ada enggak yang secara bersama-sama? Enggak ada. EPS dan rasio profitabilitas ini maksudnya EPS secara bersama-sama terhadap harga saham. Karena ROE dengan NPM itu rasio profitabilitas. Nah, ya, jadi hipotesis kelima. Metodenya kita lihat. Desain penelitian adalah kalian cari terbaru yang tahun minimal 10 tahun di bawah tahun 2002. Kamu nulis skripsi 2000 berapa nanti? Nah, berarti minimal 2015. Ya. Desain yang pendekatan dipilih apa? Makanya nanti punyamu itu usahakan cari minimal 2015 lah. Jadi kamu nanti ketika kamu buntu, nggak mau bikin skripsi lagi, yang ada aja kamu maksimalkan. Ya, jadikan nomor 1, pilihan judul nomor 1. Terus cepat-cepat kamu setor. Jadi kamu yang diutamakan. Karena itu berlomba, siapa yang duluan cepat itu yang dipilih. Ketika ada pengumpulan judulnya. Oke, lanjut ya. Ini apa namanya? Kalau tadi kan kerangka pikir, kalau ini kerangka konsep. Kalau kita ada H1, H2, H3, H4, di sini H5. Ini salah nggak nih tulisannya?
Kelebihannya, ini harusnya nggak boleh pakai ini dia, nggak boleh pakai ini. Terus ini nggak usah titik-titik, kalian aja garis lurus ya. Data diolah, kalau kita ditambah data diolah tahun 2023 yang sekarang. Keterangan, ini nggak usah di keterangannya deh kalau kita. Alasan pemilihan desain, nah maka penelitian ini termasuk kuantitatif yang mengkaji. Kemudian jenis sumber datanya jenis data sekunder dari IDX ya. Waktu dan tempatnya dari April sampai Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus selama 1 semester. Kemudian populasi sampelnya apa? Menurut kakek Sugiono 2010 117. Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian diambil kesimpulannya. Populasi ini ada 10 perusahaan. Daftarnya apa ini? Ini ya. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah karakter yang dimiliki. Teknik pengambilannya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kita yang menentukan kriterianya. Dan jangan sampai kalian salah. Perusahaan yang minus jangan pernah dimasukkan. Kalau enggak nanti kacau datamu ya. Kayak kakak-kakak tingkatmu sebelum kamu mengetahui. Yang pertama hanya perusahaan farmasi yang selama 2015 sampai 2017. Kemudian perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dibutuhkan dan harga saham penutupan. Kemudian tidak mengalami kerugian yang utama, kagak rugi. Nah, akhirnya setelah diteliti dipilih, ini nggak memenuhi kriteria. Ya, nih, ek. Nah, maksudnya apa yang ek pertama tuh? Akhirnya didapat 6 perusahaan. Begitu ceritanya. Paham? Ngantuk sudah, ya sudah dipercepat. Nah, variabel. Nah, ini variabelnya ya. Variabel dependennya harga saham. Variabel independennya apa? EPS, net profit. Definisi operasional ini dibikin rumusnya. Kan ada definisi konsepsional, ada definisi operasional. Konsepsional salah satu teori yang mendekati skripsimu itu diambil. Tapi kalau operasional langsung rumus. Nah, ini kok enggak rumus? Nah, ini ya. Kalau harga saham apa? Operasionalnya nih, closing price harga saham yang penutupan akhir tahun 31 Desember ya, itu yang earning per share. Ini rumusnya, ini operasionalnya. NPM apa nih? Laba setelah pajak dikurangi total penjualan. ROA apa rumusnya? Laba sebelum pajak dibagi total aset. Dioperasionalkan, dinarasikan. Instrumennya apa? Lembar dokumentasi studi pustaka. Kita kagak ada instrumen rasanya. Ada enggak kita? Kayaknya kita nggak ada ya. Cuman jenis datanya dimasukkan di situ. Instrumennya kita ngambil apa? Kita perlu data laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dari tahun 2015 sampai 2017 khusus perusahaan yang lolos seleksi. Nah, kemudian apa? Dianalisis untuk menilai pengaruhnya. Studi pustakanya melalui buku dan jurnal. Jurnal apa jurnal? Jurnal adalah kumpulan artikel-artikel. Nah, ini satu kumpulan namanya jurnal. Tapi kalau satu biji aja namanya artikel. Paham sedikit? Dan usahakan kalian artikelnya nanti yang terindeks Sinta. Bukan artikel yang tidak terakreditasi. Cari yang jurnal-jurnal yang terakreditasi kalau kamu ambil ya. Biar keren juga kayak orang-orang. Oke, lanjut. Dikit lagi. Sedikit lagi. Mana tadi, Bos? Langkah-langkahnya, lihat. Statistik deskriptif, ceritakan dulu cerita tentang perusahaannya masing-masing. Kemudian rata-rata hitungnya mean, standar deviasi, baru kita uji asumsi klasik. Tapi kalau kuesioner kayak anak keuangan perbankan,
tentang pengaruh keputusan pembelian terhadap minat menabung. Mereka nyebar kuesioner. Ujinya sebelum uji asumsi klasik ada uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner itu harus diuji dulu. Betulan asal ngisi kah atau betulan datanya valid sama bisa diandalkan. Tapi kalau data laporan keuangan itu kan sudah dihitung. Ya, itu kan sudah nyata, itu sudah valid nama, jadi langsung uji asumsi klasik. Nah, cara uji asumsi klasik normalitas, ya, multikolinearitas, kemudian heteroskedastisitas. Nah, aku bisa ngomongnya. Kemudian uji autokolerasi, ya kan? Kemudian analisis regresi linear berganda, kemudian uji hipotesis, uji secara satu-satu X ke Y, X1 ke Y, X2 ke Y, itu namanya uji parsial. Kemudian uji F, X1, X2, X3, semuanya bersama-sama terhadap Y, berapa nilainya, baru dicari pengaruhnya, berapa persen sih berpengaruh penelitian ini terhadap si harga saham, 70% kah atau 64% pengaruhnya. Kalau 64%, sisanya ada berapa? 100 dikurang 64. Ada 36% itu tidak variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitianmu, itu maksudnya. Dan ini pakai SPSS kita nganalisisnya. Yang ini ceritanya nih, nanti kita belajar. Nanti aku kasih kalian Excel sampel data, nanti kita sama-sama nganalisis ya. Atau kamu ngambil skripsi orang itu aja, datanya kamu ambil, baru kamu analisis. Gimana? Kutuntun dulu atau mau langsung ngambil data analisisnya? Ya, berarti kamu wanita sejati. Hanya wanita apa? Wanita sombong aja tidak mau dituntun laki-laki. Masya Allah. Nah ini lihat gambaran umum objeknya, bercerita kan? Masing-masing perusahaan ceritanya kan secara umum aja kan? Ini ngambil di website perusahaannya, sejarah-sejarahnya. Tuh, Kalbe Pharma, merek Indonesia, Pridama, Perindapan Pharma, Tempo. Analisis datanya kayak gini, ini pakai SPSS. Harga saham minimum mean dinarasikan seperti ini ya. Harga saham sampel 6 perusahaan rata-rata sebesar nih rata-rata, ya kan? Diceritakan. Makanya aku bilang copy paste dari skripsi yang ada pembahasannya, cuman angkanya tinggal diganti. Selesai deh, sarjana deh, ya kan? Habis itu cari laki deh. Kalau nggak dapat laki hubungi aku. Kalau aku masih jomblo, kamu yang ku kerjain. Oke, lanjut ya. Yang penting selesaikan dulu kuliahmu. Lanjut. Ya. Masih ngantuk? Matamu loh merah dari tadi. Lanjut ya. Nih OPS-nya, ya rata-ratanya. Lanjut lagi ceritanya, nanti hasil uji asumsi klasiknya. Ini kayak apa bikinnya? Kita pakai SPSS. Ya, jadi ini datanya di seputar angka 0, berarti datanya bagus. Datanya apa? Hasil pengujian melihat grafik p-plot dengan Kolmogorov Smirnov. Ini nanti sekalian ku upload di YouTube, jadikan konten. Jadi andai kata kamu tidak mau mengingat pada saat lagi skripsi, tinggal nonton ulang YouTube ya. Yang penting tugas dikerjakan biar aku ngasih nilai, biar cepat lulus semester 5. Syaratnya apabila sebaran titik mendekati atau rapat garis maka datanya normal. Namun jika titiknya menjauhi maka tidak normal. Jadi ini ketika titiknya jauh di sini ya, mau nggak mau jangan dipakai itu data. Itu gara-gara apa? Biasanya perusahaannya negatif dimasukkan. Atau kuesioner, kalau untuk kuesioner mereka biasanya asal ngisi 1111 5555 444. Nah itu harus dibuang. Oke, kita lanjut ya. Kolmogorov Smirnov dicari nilainya di atas 0,02, harus lebih besar dari 0,05 ya. Kemudian uji multikol, apa ini maksudnya pale? Heteroskedastisitas, apa ini maksudnya pale? Ya kan? Glaser apa pale? Pokoknya kerjakan aja, cari yang penting lulus skripsi pale. Nah, Durbin Watson apa itu Pak Le? Ini apa tabel Pak Le? Ya kan? Baru ikhtiar regresi apa Pak Le? Bakso. Nah, kan? Kalau stres kayak gitu. Baru analisis regresinya, ini maksudnya apa? Plus, minus nih apa? Ya.
Ingat, minus dalam statistik itu artinya hubungan yang berkebalikan, bukan dikurangin. Minus dalam statistik adalah hubungan yang berkebalikan, kayak gitu. Kalau aku suka sama dia, dia tidak suka sama aku. Itu kebalikannya. Kalau positif, kalau aku suka sama dia, dia juga suka. Itu hubungannya ya. Nanti ku jelaskan nih apa maksudnya. Nah, ini hasilnya uji T, dilihat dari tabel statistiknya. Kemudian uji F-nya lagi. Nih, dilihat dari tabel statistiknya dan signifikannya. Setelah itu semua uji terakhir, dilihat nih rata-ratanya. Nih, pengaruhnya sebesar 86,5%. Semua ini empat-empatnya ini berpengaruh sebesar 86,5%. Sisanya 13,5 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diajukan. Nah, yang capeknya ketemu pembimbing pada saat ini, pembahasan ini yang diuji sama dosen-dosen pembahasanmu. Kenapa kayak gitu? Nah, narasikan kenapa. Nah, ini untuk membahas metodologi ini kalian harus banyak-banyak baca referensi penelitian sebelumnya. Punya 5 penelitian sebelumnya, 5-5-nya kamu baca pembahasannya. Baru kamu bisa memutuskan. Dan enak diskusi sama pembimbingmu. Jangan ketika ketemu pembimbing nanti kamu pelangak-pelongok, nggak ngerti apa yang kamu buat. Ya, ujungnya nangis di depan dosen yang bisa dimanfaatkan kan? Kan banyak tuh dosen yang bermanfaat atau dosen yang bisa dimanfaatkan. Ya kan? Banyak kayak gitu. Tapi sekarang dosen-dosennya pinter-pinter, nggak akan mau dimanfaatkan para mahasiswanya. Mahasiswanya disuruh belajar sendiri. Oke. Akhirnya pembahasan diceritakan narasinya. Biasanya untuk pembahasan ini diceritakan misalnya pengaruh ROA terhadap harga saham. Berdasarkan buku dulu, berdasarkan buku apa ini berpengaruh, berdasarkan penelitiannya siapa, dan kenyataannya di tempatmu tidak berpengaruh. Misalnya ya, ketika di tempatmu berpengaruh itu mendukung penelitian dan bukunya ini, gitu doang. Tapi ketika tidak berpengaruh, alasannya harus kamu cari. Nah, baru kamu cari pada masa itu terjadi COVID sehingga terjadi kerugian sehingga tidak berpengaruh. Bisa kayak gitu alasannya. Nah, bisa juga dia dari neraca, posisi neracanya, atau bisa nilai return-nya beberapa perusahaan return on asset-nya rendah sekali. Itu diceritakan. Itu namanya menginterpretasi dan itu butuh menerjemahkan sesuatu yang rumit dalam hidup. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek aku. Tadi jadi saksi akad nikah.